Inilah daerah otonom etnis Truong, Guangxi, Tiongkok. Bagian barat dayanya berbatasan dengan negara Vietnam. Setelah 3 hari kunjungan di ibu kota Nanning, hari ini kami berangkat menuju satu kota lain. 师傅，咱们开过去180公里是吧？没有180，像是155、156。 156。是的，是。大概开多久啊？2个小时。最多2个小时1个多了。哦，要一般那个高速费要多少？100。最多的加个那95这种。啊。因为我们超过100就还罚款了。如果小车呢？ 小车120。Guangxi berada di pinggir dataran tinggi. Pemandangan di jalan tidak pernah membuat bosan. Tanpa terasa, kami sudah memasuki wilayah kota Tongxing. Melewati satu pos pemeriksaan perbatasan, kami langsung menuju hotel kami di pusat kota ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Melalui perjalanannya selama 2 jam lebih, kami sudah tiba di kota Tongxing, satu kota tingkat kabupaten di bawah yurisdiksinya kota Fangchenggang di provinsi atau daerah otonom etnis Truong, Guangxi, Tiongkok Barat Daya. Di sini sudah adalah bandar yang berbatasan dengan Vietnam. Teman-teman, ini adalah hotel kami, adalah Ramada Plaza Hotel. Kami akan inap di sini. Dan waktu saya turun, saya sudah merasa memang di sini adalah berbatasan karena sudah ada banyak komoditasnya atau unsurnya dari Vietnam. Misalnya yang di sebelah sini ada yang menjual kopi, namanya kopi Vietnam. Dan di sini ada yang menjual rokok sigaret. Saya nggak tahu ibunya orang China atau orang Vietnam. Ya, 您是越南人还是中国人啊？越南的。啊？越南的。越南人。哇，那您中文说的好好呀。还可以。Oh, ibu adalah orang Vietnam, tapi bahasa Mandarinnya bagus banget. Wow, coba lihat. Kopi Vietnam. Oh, 您是越南人吗？是。哦。多少钱一杯啊？小杯12，大杯15。来个小杯吧。就这一种咖啡是吧？鲜奶咖啡。鲜奶咖啡，好的。也是扫这个支付宝。支付宝微信。哦，好的。哇哦 ，scan WeChat atau Alipay， 多少？12。12。Alipay。微信。微信可以。Saya mau coba ya kopinya. Vietnam gimana? 你是TikToker。YouTuber。YouTube。Yeah。YouTuber。Yes。哇，您在这卖了几年了？3年4年了。3年了。每天都来吗？我对面，我是对面人，越南人。啊，那边是中国，这边是越南。对面是越南。这边就这玻璃后面就是越南是吗？哦。哇，这里是中国。啊。您不需要办签证吗？我们就编民证。编民证就可以啊。不限次数的可以过来。Oh, dia mau pindah ya demi bus yang besar. 谢谢。搅拌一下。好的。生意兴隆，拜拜。哈哈哈。Harus diadukan. Wow. Saya mau. Wow. Ini 是旅游团吗？ Ada rombongan wisatawan. Saya sudah ambil bagasi saya untuk check-in. Check-in. Oh, antre. Kami lihat dulu ya lobbynya di sini. Wow.
teman-teman di resepsi ada tips. Tipsnya bilang harus hati-hati ya. Ada kemungkinan HP kamu, ponsel kamu, dia waktunya akan sendiri skip menjadi waktu Vietnam. Kalau waktu Vietnamnya beda 1 jam dengan waktu sini, waktu Beijing. Meskipun di sini adalah perbatasan, tapi hitung waktunya caranya beda. Karena di Tiongkok kami wilayahnya cukup luas, tetapi di seluruh Tiongkok menggunakan waktu yang sama. Meskipun di Xinjiang barat sekali atau di misalnya di Shanghai timur sekali, mereka menggunakan waktu yang sama, yang menurut waktu Beijing. Nah, jadinya kalau di sini juga menggunakan waktu Beijing, tapi kalau di Vietnam, di perbatasan sebelah sana, mereka menggunakan waktu Vietnam. Waktu Vietnam sama dengan waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Tiongkok kami tidak seperti Indonesia menggunakan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Tidak, kami menggunakan waktu Beijing yang sama. Nah, ini adalah tipsnya. Jadi coba lihat HP saya dan HP rekan saya. Dia HP-nya sendiri berubah, skip. Tapi di HP saya masih belum. Ini jam saya dan ini adalah jam teman saya. Beda 1 jam. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Sekarang kita naik. Solah? Halo, sekarang saya sudah check-in. Lagi mau cari kamar saya. 2503. Oh, ini menghadapi pihak sebelah Tiongkok. Wow. Saya debak ya, di hotel ini, ini koridornya sebelah sini. Sebelah sini arahnya apa? Arahnya mungkin utara. Sebelah sini mungkin China. Saya tebak di sebelah sana mungkin jendelanya menghadapi Vietnam. Tapi saya nggak bisa konfirmasi. Sudah bingung karena di sini adalah perbatasan. Oh, coba lihat kamar saya warna biru. Wow, cantik sekali ini. Wow, langsung merasa di pantai laut. Pertama-tama melihat pemandangan. Wow, ini adalah satu tanda tanya sepertinya ya, bundaran. Dan wow, semakin jauh gedungnya semakin tinggi teman-teman. Dan di sini adalah bangunan yang lebih rendah, mungkin 4 tingkat, 3 tingkat. Dan wah, di sebelah sana ada satu sungai. Dan ini ada satu pagoda. Wow, dan tempat jauh adalah pegunungan. Wow. Oh, di sana ada lapangan olahraga. Wah, jadi gembira sekali teman-teman. Saya meninggalkan ibu kota, daerah otonom Anistuang Guangxi ke satu kota yang lain. Dan ini adalah kota yang pertama saya kunjungi di perbatasan Tiongkok. Nah, pernah dulu hampir 20 tahun yang lalu saya pernah ke kota ini. Tapi waktu itu masih saya belum menjadi seorang vlogger, jadi tidak ada rekaman. Dan kali ini pulang sini, rasanya perubahannya besar banget. Bangunannya semakin banyak dan semakin tinggi, teman-teman. Wah, jangan basa-basi banyak, langsung lihat. Ini adalah kamar saya. Ya, seperti biasa ya, kasih lihat kamar ini gimana. Ini adalah, wow, besar banget. Lebih besar, teman-teman. Ini adalah satu tempat yang bundar. Ini bundar. Wow, buka lampu. Wow. Ini showernya. Ini adalah cuci tangan dan water closet. Apa namanya ini dalam bahasa Indonesia? Saya selalu tidak tahu. WC. Dan coba lihat, di sini ada satu pintu lagi. Di dalamnya adalah lemari untuk ganti baju. Bagus ya.
Wow, ada timbang. Oh, jangan. Nining menolak naik ke timbang. Tidak mau. Wow, gembira sekali teman-teman. Istirahat sebentar, cuci muka, kemudian jalan-jalan keluar bersama teman. Harga di kamar ini sekitar 438 yuan. Halo Dongxing, halo Vietnam, saya datang. Naik ke lantai teratas hotel kami, ada satu platform untuk menikmati pemandangan di perbatasan. Jembatan ini menghubungkan dua bandar Tiongkok Vietnam, yaitu Bandar Dongxing di Tiongkok dan Bandar Mon Choi di Vietnam. Setiap pagi, ada warga kedua negara antri untuk pulang pergi. Kami sudah berangkat, jalan sedikit naik bus ke tempat tujuannya. Dan waktu kita bertemu, saya melihat seorang teman saya, dia sewa bajunya busana Vietnam, namanya Ao Tai. Cantik sekali ya. Cantik sekali，好漂亮呀！是啊，谢谢。你这个刚刚租的吗？刚刚租的，可以买也可以租，但是我们就是租的比较好一点嘛，就不用带走了。多少钱一按天算还是？按天算的，你要交100块的押金，然后一天是60。哦，那还挺便宜的，挺合适的。但因为咱们今天晚上，就得还嘛。如果你要待的时间长的话，你可以明天再还。那你穿上什么感觉？超凉快，超凉快，好顺，好丝滑，抖啊抖的，有点风过来的时候特别爽。那我到时候也去租一件，比这个要舒服多了，比我这个 T 恤要凉快，是吧？这个比这个要凉快。哇，就是这个鞋子吧，它有点暴露身份。应该穿那个夹脚拖是吧？穿那个鞋子。哎，我有带夹脚拖，哎，别给它踩了。这边有鱼竿，对不起，小鱼竿。Logistic， 没事，我可以去。几十块钱。哇哦！来，你走吧。哇哦！这都是。Ini adalah di jalannya di kota Dongxing yang berbatasan dengan Bandar Mon Choi, Vietnam. Di sini di mana-mana ada unsurnya Vietnam, ada bahasa Mandarin juga, ada bahasa Vietnam juga.这手串多少钱啊？啊，这个30。这是什么的？沉香的吗？大黄冠枝。哦，是黄檀。黄檀。啊。我看看先，谢谢。哎呦。Oke, kita naik sini ya, naik lewat sini adalah Bandar Dongxing. Saya merasa sangat exciting bisa melihat bandarnya. Wuhu. Ini bandar ini dulu ya dibuka pada tahun 1958 dan pernah berhenti dan sekarang dipakai lagi. Dan biasanya manusia, orang Tiongkok dan orang Vietnam mereka akan berlalu lewat sini. Dan di sekitar sini masih ada, di Guangxi masih ada satu bandar namanya Bandar Youyi-Guan. Itu biasanya keluar masuknya komoditas. Nah jadi beda. Nah ini kalau manusianya volumenya paling banyak lewat sini. Nah saya sebagai orang Tiongkok ya tidak boleh sembarangan masuk ke Vietnam kecuali kalau saya punya visa. Tapi kalau bagi orang yang tinggal di sini, misalnya penghuni lokal atau penghuni di sebelah Vietnam, mereka punya satu surat atau sertifikat adalah yang membuktikan mereka adalah penghuni lokal. Jadi mereka bisa masuk keluar setiap hari. Itu adalah kebijakan khusus untuk mereka. Kita turun lewat sana dan putar ke sini. Ini adalah jalan di sampingnya bandar itu, pelabuhan itu.
itu adalah satu bandar darat. Teman-teman, lewat sini adalah jalurnya untuk orang mau keluar wilayah Tiongkok. Ada dua bahasa. Ada 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Vietnam, teman-teman. Dan ini police station. Ini ada produk Asia Tenggara. Ini ada kopi Saigon. Banyak yang berbisnis di sini. Wow. UNESCO Post Road, teman-teman, ini Xiaoping Memory of the World. Teman-teman, ini adalah satu museum atau memorial mengenai apa? Mengenai suratnya yang pernah dikirim dalam sejarah dari perantau Tionghoa di luar negeri ke sini, ke Tiongkok. Kenapa? Karena waktu dulu ada perang anti Jepang, yaitu satu perang bagiannya dari Perang Dunia Kedua. Waktu itu orang Tiongkok, rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, dan pada periode akhirnya perang anti Jepang itu ada banyak perantau Tionghoa, mereka sudah di luar negeri, mereka mau kirimkan uangnya kembali ke Tiongkok untuk mendukung perangnya rakyat Tiongkok itu anti Jepang itu. Nah, jadi semuanya yang pernah dikirim suratnya termasuk sertifikatnya semuanya sudah dikumpulin, ada sebagiannya dipamerkan di gedung ini, memorial ini. Nah, 家书家信都是从香港到汕头的，为什么会到这里呢？1941年太平洋战争爆发，整个线路都中断了，香港到汕头没办法走了。我们的华侨老前辈冒着生命危险来开辟这一条新路。哇哦！这边。Nah, ini adalah mengenai sejarahnya, teman-teman. Ini adalah catatannya atau pedanya yang kirimannya uangnya dari perantau Tionghoa ke Tiongkok pada tahun 1942 hingga 45 sebelum Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Dan coba lihat, ini adalah rutenya. Mereka yang datang dari Saigon sama Phnom Penh dan yang dari Laos dan yang dari Bangkok, mereka kirimkan uangnya ke Vietnam, Mon Choi di sana ada satu bandar, dan lewat sini ke bandar ini, bandar Tung Xing. Ini adalah garis batasnya Tiongkok Vietnam. Nah, dan kemudian uangnya akan dikirim ke kota Qinzhou, tetangga sini. Kemudian ada 2 rute, ada yang ke Nanning, ibu kota daerah otonomis Guangxi, kemudian ke kota Liuzhou, ke kota Guilin, sampai ke kota Jieyang di Provinsi Guangdong, ya tetangga Provinsi Guangxi, dan kemudian ke kota Meizhou, ke kota Fengshun, kota Shantou, atau ke Chaoyang atau ke Puning, kemudian sampai ke Provinsi Hokkien atau Fujian dan beberapa tempat yang lain. Nah, ini adalah wilayahnya Teochew dan Hakka. Dan ada jalurnya kedua, dari Qinzhou bisa ke kota Yulin, kota Wuzhou, kota Hezhou, kemudian ke Guangdong lagi. Nah, ini adalah sejarahnya orang Tionghoa, perantau Tionghoa di luar negeri yang mendukung perangnya anti Jepang di Tiongkok. Kita masuk ya. Melihat di sini. Wow. Ada bentuknya adalah gambar di sini. Ini adalah di Mang Choi, Vietnam, dari Saigon, dari Phnom Penh, Laos, Bangkok, semua perantau Tionghoa di Asia Tenggara ini, yang mereka berkumpul di sini dan ke tempat lain di Guangxi masuk ke Tiongkok. Ini adalah suratnya, teman-teman. Ini adalah suratnya dari perantau Tionghoa ke
Tiongkok, ke keluarganya di Tiongkok. Dan ini adalah uangnya waktu itu. Dan ini adalah sertifikatnya atau suratnya untuk kirim uang. Ya, buktiannya kirim uang. Ini adalah suratnya. Sangat berharga, teman-teman. Sampai ini adalah satu post road ya, perjalanan pos. Di sini juga ada yang asli ya, surat yang asli. Ini yang dari Vietnam, dari Singapura, dari Thailand. Ini dari Malaysia. Saya sudah sampai sangat terharu. Mereka sangat cinta tanah air. Meskipun sudah ke luar negeri untuk mencari nafkah. Wow. Ini adalah jembatannya, teman-teman. Sebelah satu ujungnya adalah Tiongkok, satu ujungnya adalah Vietnam. Ini adalah satu keranjang. Keranjang ini pernah ikut pemiliknya berkali-kali ya, berulang kali ya, pulang balik Tiongkok dan Vietnam. Dan ikut pemiliknya ke Shantou di Guangdong, provinsi Guangdong. Teman-teman, ini ada suratnya dan jamnya ya. Tulisan di sini adalah hiduplah Presiden Mao Zedong, Chairman Mao Zedong. Ini adalah satu lampu yang pakai minyak waktu itu. Suratnya. Ini adalah surat tanah, kepemilikan tanah Sempoa.大爷，您是来旅游的吗？您是从哪儿来的呀？云南来的啊。我最近经常跟学校的孩子们上课，跟大学的学生上课。我的主题是筑牢中华民族共同体意识，弘扬侨皮文化精神，重走东兴汇路轨迹。 Teman-teman, saya keluar ya dari museum tadi itu, memorial tadi itu, dan kembali ke pasarnya. Ke pasar ini selalu menarik bagi saya. Dan kami bisa coba lihat di sini ada banyak pedagang. Kalau mereka yang pakai misalnya topi seperti ini topinya. Yang warna hijau itu biasanya mereka adalah orang Vietnam. Nah, biasanya ya, tapi susah dibedakan karena bahasa Mandarinnya sudah cukup bagus dan kalau dari mukanya hampir sama, teman-teman. Katanya kalau mereka yang mau melakukan perdagangan sebagai perseorangan, mereka bisa lewat sini ya. Tadi kami lihat itu di sana, mereka bisa masuk dan biasanya pedagang itu pedagang kecil seperti ini ya, satu stand yang kecil ini, dan jumlahnya tidak terlalu besar, makanya mereka bisa datang ke sini dan mereka kasih bayarnya pajak seperti biasa, seperti normal. Nah, timbal balik ya kalau pedagang dari sini mau ke Vietnam sama. Nah, tetapi kalau komoditas yang secara besar-besaran itu jumlahnya besar itu, pedagang yang besar itu tidak lewat sini lagi. Mereka lewat satu bandar yang lain, tempat yang atau mereka melewati satu cara yang lain di tempat yang lain. Bukan ini hanya untuk orang, untuk perseorangan. Nah, dan kalau orang Vietnam menikah sama orang China, kebijakannya lain lagi, bisa lebih bebas. Dan ada satu halnya adalah kalau mereka punya suratnya sebagai penghuni lokal di sini dan di sebelah Vietnam itu, mereka bisa beraktivitas di wilayah yang tertentu ya, di kota Tongxing. Mereka tidak boleh keluar dari Tongxing kalau tidak punya visa. Nah, waktu kita masuk lewat jalan tol, kami lihat
setelah jalan tol itu ke depan lagi ada satu cek, tempatnya cek itu. Tempat cek itu adalah cek di perbatasan. Kalau misalnya mereka tidak punya visa, tidak boleh lewat itu ke kota yang lain di Guangxi, apalagi ke kota-kota yang lain di Tiongkok. Itu keadaannya gitu teman-teman. 啊，您这个榴莲是泰国的呀？是泰国的，泰国的。这是泰国的，这是越南的啊，有越南有泰国的啊。最卖的好的是卖的好是这个泰国的。泰国的。它这个是甲轮，甲轮都是这个猫山哈。啊，木桑 King dari Thailand teman-teman。这是青皮猫山，就是泰国猫山。这个猫山不是马来西亚吗？一般。马来西亚现在还没有，太贵了，我们不敢拿。马来西亚的贵。太贵了。生意怎么样？生意是一般般这样子的，马马虎虎，一天能卖了4、5千，有时候卖5、6千。4、5千还马马虎虎啊？对。那是成本还是挣的？哎呦，是本钱吗？本钱呀。那能挣多少钱呀？一天？这样子说要拿货呗，看卖的价不那价格。啊。这个很难说的，是不是？那零售多还是批发多呀？我们都是零售。零售。有批发。啊，批发有零售，要吗？多少钱呢？这个33，这个23的。这个咱们是中国人买的多还是越南人买的多呀？中国人做生意的，越南也做生意的，就是我们中国跟闽南旅游人买的最多。啊，旅游。都是你们过来旅游的买的最多。你送一个吗？送不了了，这么多人。Mereka minta saya makan durian, tapi saya nggak mau, saya nggak suka durian. 33。你要我这个小的，马上给你吃。Di sini ada tulisan, kami berasal dari Vietnam, kami cinta kamu, Tiongkok. 榴莲，哦，这个是榴莲蜜，我以为是菠萝蜜。您是越南人呀？我是越南。哇，那您这中文说的太好了。慢慢的。我是越南人，我家门街这边的。小妹哎，请你就一个牛油果。那您为什么在这边做生意，不在越南做生意呢？早上过来，晚上回去，卖给你们这里中国旅客户的人。这边人多是吧？生意好。您是当地人吗？您是东兴人吗？属于东兴的了。我们本身是白的，但是我现在迁到东兴这边了。我们就是，比如他们有些就是阿姨啊，那些没什么生意的，就是在那方面带货过去啊，他们也是赚一点费用啊。咱们这边卖什么东西到那边去会比较那个电器啊，还有手机啊。他们卖电器的、卖日用品的，好多是还有衣服啊。他们是批发到那个市场那边，更衣市场那边。那如果去一次排队大概要多久啊？平均有时很快啊，像我们拿那个边民证、花边贸证啊，我们录好指纹的，直接过机的，不用排队了，只是到越南那边才排。到越南排多久啊？有时候快的话就几分钟就过，慢的话有时候排个半个小时到1个小时。他们那边只有2个人盖章，所以它比较慢有时候花了1个小时这边的话，它主要是我们中国这边很快的。只要是说看到人多一点，他马上就开到一条通道让大家就是节省时间，就是排个10到20个人，那很快的。从这边就过那边的时候排得久。谢谢。我cái làm gì? Cành cái nào đâu lên nhà nữa. Wow, ini gede ya, gede sekali teman-teman, gede sekali ini. 这是越南的腰果 ，cashew nuts. Kami mengunjungi satu cafe, Saigon Coffee, Mushroom Coffee. 奥黛，哇哦，好看好看。可以看一下越南奥黛。中国边境咖啡第1城 Kota Pertama Kopi di Perbatasan Tiongkok
Ada alat-alatnya yang mengenai perdagangan kopi dan cara membuat kopi. Wow. Oh, ini mirip yang di Indonesia. Steam pressure coffee machine. Cappuccino. Ini lantai 3. Naik ke lantai 3. Ada yang menjual kopi. Saigon. 谢谢。然后那个加工到我们那个空间里面，都我们自己亲力亲为的。这个那也是我们机构自己定制的，所以它这个粉的容量、水、炼乳配比的话，它都有一个。Kopi luwak dari Vietnam. Di lantai ketiga kafe ini kami bisa melihat dari balkoni keluar. Ini adalah pemandangannya. Di sini ada satu sungai. Sungai namanya Sungai Beilun. Sungai Beilun ini adalah garis batas negara. Sebelah sini yang saya berdiri di sini adalah Tiongkok dan sebelah sana adalah Vietnam. Ini adalah jembarannya, jembaran Tongxing. Di sebelah sana adalah Bandar Mang Choi, Vietnam, Mang Chie, Vietnam. Ini berbatasan. Sebelah sini adalah Mang Choi, Vietnam. Tongxing, China. Dongheng, Chongguo. Yeah. Sebagai informasinya, sekarang di Bandar Tongxing, dari tempat ini kalau mau ke kota Nanning, ibu kota daerah otonom Zhuangguangxi, sekitarnya 188 km. Dan kalau mau dari sini ke kota yang paling dekat di Vietnam, Halong. Nah, kalau ke sana 180 kilo. Kalau dari sini ke Hanoi, ibu kota Vietnam, sekitarnya 308 kilo. Tahun lalu, tahun 2024, orang yang berlalu melewati Bandar Tongxing ini sekitar 8,58 juta orang lebih. Sekarang kami sudah pindah ke satu tempat yang kedua, yaitu adalah Museum Suku Qing di Tiongkok, di kota Tongxing. Nah, ini adalah museumnya, tidak besar, tapi mari kita mencari di dalamnya ada apa yang menarik. Teman-teman, ini adalah busananya, baju tradisional suku Qing, mirip Cheongshan. Dan mereka punya sejenis instrumen yang unik khusus, yaitu kecapi satu tali.
mayoritas di Tiongkok biasanya tinggal di sekitar sini. Populasinya hanya 30.000 lebih, tidak banyak ya populasinya. Teman-teman, yang menarik saya tidak hanya makanan ini ya, melainkan juga ada piringnya. Coba lihat, ini piringnya. Kayaknya terbuat dari kulitnya kerang. 贝壳做的吗？是的，贝雕，这是贝雕。这个是不是挺贵的？这把琴比那一把要贵。没有，这把的话它比较多功能，然后我这把的话是比较精美的。啊。不过每个独弦琴，因为在现在的改良之后呢，它会有很多的，加了很多的东西，然后我们会加一些延长音，然后也会就是在独弦琴上进行改良，做更多的现代乐曲。这个比较传统。对对。Ini adalah museum suku Jing. Teman-teman bisa melihat di sebelah sini ada gambarnya suku Jing, dan di sebelah sana ada juga. Karena suku Jing mereka dulu ya, leluhurnya banyak yang melakukan pelayaran, ya bekerja sebagai nelayan. Jadi makanya di sini ada gambarnya di pantai laut. Nah, laut adalah kampung halamannya. Teman-teman, ini adalah pedanya daerah otonom Anizhuang, Guangxi, yang letakkannya di Tiongkok Barat Daya. Di bawahnya ada tiga pulau yang kecil. Nah, 3 pulau yang kecil itu adalah disebut sebagai 3 pulau suku Jing. Karena dulu ya, pada zaman dulu di 3 pulau itu tidak ada jalannya bisa ke daratan. Nah, jadi mereka banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sejak zaman 1970-an, suku Jing bersama suku-suku lainnya melakukan reklamasi sehingga memperluas tanah pertanian dan memudahkan lalu lintasnya. Mereka bersama-sama menggali sumber daya maritim dan menarik investor ke sini untuk mengembangkan perikanan. Ini adalah sejarahnya suku Jing. Mereka bersejarah sangat lama ya. Pada awalnya dinasti Ming, yaitu pada awalnya abad ke-16, mereka sudah mengikuti kawanan ikan datang ke 3 pulau itu. Nah, dan tinggal di sini. Suku Jing mereka memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya yang mirip dengan bangsa sukunya di Vietnam. Mereka punya kedokterannya suku Jing sendiri. Nah, ini adalah buku-bukunya. TCM suku Jing. Tak nyangka teman-teman, ada seafood, ada scallop, dan ini scallop yang lebih besar. Ini juga termasuk obat-obatan TCM suku Jing. Di luar dugaan saya teman-teman. Nah, mereka hidup ya dengan mengandalkan laut, menangkap ikan, udang. Wow, menarik sekali. Dia waktu menangkap udang, dia pakai ini. Dia berdiri di 2 tiang. Hebat. Sama-sama tinggal di pantai laut. Apakah makanannya ada yang mirip dengan di Indonesia? Gambarnya. Ini
Ini bakcang yang sudah digoreng. Ada seafood, makan seafood juga. Scallop. Oh bukan, ini tiram. Oh, wow, sudah lapar. Wow, ini sama ya, sama. Wow, cumi-cumi. Wow. Teman-teman, ini adalah kitab atau buku mengenai kisah suku Jing. Di paling atasnya adalah beberapa orang leluhur yang diakui bersama oleh bangsa Tionghoa. Leluhur dan juga dianggap sebagai dewa. Sembahyang. Dan ini adalah menyongsong atau menyambut dewa yang dipercayanya. Di sini masih ada berbagai acara pada hari festival. Busananya. Ini mengenai kecapi tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah keluar dari museumnya. Menarik sekali ya. Sampai di sini dulu peliputan saya di Dongxing, kota Dongxing di daerah otonom administrasi Guangxi di Tiongkok Barat Daya yang berbatasan dengan negara Vietnam. Menantikan perjalanan saya berikutnya. Dadah. Mengunjungi tempatnya suku Jing tidak boleh tak mampir di Banda Laut. Di sana ada suku Jing yang memakai busana tradisionalnya dan menggunakan alat perikanannya. Mereka bukan benar-benar sedang menangkap ikan dan udang karena sekarang adalah jam pasang naik. Mereka khusus memperlihatkan budaya sukunya kepada wisatawan. Enak sekali nongkrong di Banda Laut. Melihat lautnya, saya merasa damai di hati.